for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja milik Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam marilah kita hadiahkan ke Rasul kita, ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Ilmiati MKom, dosen mata kuliah statistika, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja di sini kami dari kelompok 4 yang berjudul distribusi hipergeometrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pembekal pertama, yaitu Nurhali Jamunte, dan selanjutnya pembekalan kedua Putri Wanda, pembekalan ketiga saya sendiri Muhammad Abi Fetrian dan selaku moderator, dan yang keempat adalah Risa Nur Fadilah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pembekal pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya Nurhali Jamunte selaku pemakalah pertama akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul distribusi hipergeometrik. Jadi langsung saja kita ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian distribusi hipergeometrik. Jadi teman-teman, pengertian dari distribusi hipergeometrik ini merupakan distribusi data discrete atau probabilitas suatu peristiwa pada percobaan yang akan menghasilkan dua macam peristiwa yang berbeda, yaitu kondisi ini biasanya muncul pada percobaan yang dilakukan tanpa pengembalian dengan populasi yang terbatas, N dikurang X. Dengan demikian, banyaknya contoh memenuhi syarat, diantaranya kombinasi N besar dan N kecil adalah N besar, N kecil, dalam kurung N dikurang K dan N dikurang X. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil materi berikutnya, yang mana itu penjelasannya itu perbedaan dari distribusi binomial dan hipergeometri, yang mana perbedaan itu tidak terlalu jauh. Nah, perbedaan di antara kedua itu adalah perbedaan di antara peluang, yang mana peluang binomial itu adalah perhatian hanya untuk peluang keberhasilan, sedangkan hipergeometri itu untuk kasus di mana peluang berhasil berkaitan dengan peluang gagal. Nah, sebagai contoh hipergeometri itu seperti contohnya itu ke K dari N diklarifikasi sebagai berhasil, sedangkan N ke K diklarifikasikan sebagai gagal. Nah, adapun perbedaan dalam cara penarikan sampel, yaitu yang mana distribusi binomial itu diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas. Nah, sedangkan distribusi hipergeometri itu tidak diperlukan pengulangan. Baiklah, sampai di sini. Baik, selanjutnya rumus distribusi hipergeometrik. Jadi secara umum, dari distribusi probabilitas hipergeometrik, peubah acak X adalah bila dari populasi berukuran N yang dapat digolongkan, yaitu kelompok keberhasilan dan kelompok kegagalan, masing-masing dengan K dan N kurang K kecil. Unsur dipilih sebanyak N kecil. Distribusi probabilitas perubah acak X yang menyatakan banyaknya kejadian berhasil yang terpilih adalah. Jadi contoh rumus seperti distribusi hipergeometrik, distribusi peluang perubah acak hipergeometrik X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N kecil yang diambil dari N besar
benda yang mengandungkan K kecil bernama sukses dan N besar kurang K kecil bernama gagal. Yang selanjutnya adalah contoh distribusi hipergeometrik. Contoh soal seperti contoh 1, yaitu suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan dapat diterima bila mengandung paling banyak 3 yang cacat. Suatu kotak akan ditolak bila sampel acak ukuran 5 suku cadang yang terpilih mengandung 1 yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat dalam sampel bila kotak tersebut mengandung 3 suku cadang yang cacat? Jadi contoh jawabannya seperti di bawah dengan menggunakan distribusi hipergeometrik untuk n sama dengan 5, n sama dengan 40, k sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat. Jadi contohnya seperti di bawah ini. Dan karena penjumlahan menyatakan jumlah semua peluang dalam percobaan hipergeometrik bila n kurang 1 benda dipilih secara acak dari n kurang 1 k kurang 1 diantaranya bernama sukses, variansi dapat dicari melalui langkah yang sama seperti di atas atau di samping video ini. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu keperluan dari distribusi hipergeometrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ditemukan dalam berbagai bidang dan yang paling sering digunakan dalam penarikan sampel penerimaan barang, pengujian elektronik, jaminan mutu, dan sebagainya. Dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi, pengambilan sampel harus dikerjakan. Nah, mengetahui jumlah barang yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah kiriman, jumlah permen yang diambil dari dalam kotak dengan rasa tertentu, aplikasi dalam pendidikan seperti dalam penyelidikan survei atau umum, dalam hipergeometrik juga dapat menghitung perputaran benda yang dilempar dari titik awal pelemparan, apakah pelemparan tersebut dapat melihat hasil mutlak dari perputaran tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.